Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Insyaallah kita akan bahas tentang materi kali ini adalah pasal auqat allati tukrahu fiha shalah. Al-auqat yaitu waktu-waktu allati yang tukrahu dimakruhkan fiha di dalamnya salat. Ya. Faslun, pasal fil auqatil lati tukrahus sholatu. Faslun, pasal fil auqati di dalam dalam menjelaskan waktu-waktu allati yang tukrahu dimakruhkan as-sholatu sholat fiha di dalamnya. Tahriman dengan bentuk makruh yang tahrim. Kama sebagaimana fi raudhati di dalam kitab Raudhah. Kita baca dulu ya materinya. Faslun fil awqatil lati tukrahus sholatu fiha. Tahriman kama fi raudhati wa syarhil muhadzabi. Huna wa tanzihan kama fit tahqiqi wa syarhil muhadzabi fi nawaqidil wudu'i. Ya. Faslun, pasal fil auqati di dalam waktu-waktu allati yang tukrahu dimakruhkan as-sholatu sholat fiha di dalamnya, di dalam waktu-waktu tersebut tahriman dengan bentuk pengharaman atau makruh tahrim, ya. Kama sebagaimana fi raudhati dalam kitab Ar-Raudhah wa syarhil muhazzabi dalam syarah muhazzab guna ya dalam Raudhah Raudhatut Talibin kitab karangan Imam An-Nawawi, juga ada syarah muhazzab ya, syarah muhazzab yaitu Majmu' masih sama ditulis oleh Imam An-Nawawi. Guna di sini wa tanzihan dan makruhnya secara tanzih. Kama sebagaimana fi tahqiq. Nah, ini juga dalam kitab tahqiq karangan Imam An-Nawawi juga, wa syarhil muhazzabi dalam kitab syarah muhazzab fi nawaqidil wudu dalam pasal-pasal nawaqid yang merusak, yang membatalkan ya al-wudu'i wudu. Ya. Jadi pasal ini adalah menerangkan waktu-waktu yang hukumnya makruh tahrim untuk melakukan sholat sebagaimana keterangan dalam kitab Raudhatut Talibin dan juga kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Ya, ini kitab-kitab yang dituliskan oleh Imam An-Nawawi yang lebih mendetail. Ya, jadi Imam An-Nawawi itu menuliskan beberapa kitab. Contohnya ada kitab Minhajut Talibin. Nah, Minhajut Talibin ini adalah kitab yang banyak sekali disyarah. Ya, ada syarah Nihayatul Muhtaj, ada Muhrim Muhtaj, ada Kanzurogibin atau syarah Mahali, ada Zadul Muhtaj, ada Ifadatul Rogibin itu yang terbaru oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bugha dan kitab-kitab lainnya. Ada juga kitab Raudhatut Talibin. Nah, Raudhatut Talibin ini juga cukup tebal lumayan, 8 jilid dalam satu cetakan. Nah, ini sampai selesai di sini menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan dalam masih intern dalam mazhab Syafi'i. Ada juga Majmu' Syarah Muhadzab. Kalau Majmu' Syarah Muhadzab ini lebih mendetail lagi. Jadi bukan hanya perbedaan mazhab, juga dalam intern juga ekstern. Ya. Perbedaan pemikiran juga dijelaskan tentang hadis-hadisnya cukup tebal, amat sangat tebal bahkan, tapi tidak sampai selesai ditulis oleh beberapa ulama malah dalam menyelesaikannya. Ya. Setelah Imam An-Nawawi meninggal, dilanjutkan sama Imam As-Subki, ya, sampai beberapa bab, lalu ada yang menyelesaikan ya Al-Muti'i ya, ulama kontemporer ya sampai 30 jilid ya.
Ada cetakan 30 jilid. Ya, dalam bab ini dihukumi makruh tanzih begitu ya. Jadi makruhnya amat sangat mendekati ke haram gitu. Sebagaimana keterangan dalam kitab At-Tahqiq. At-Tahqiq juga sama, kitab karangan Imam An-Nawawi. Dan juga Majmu' Syarah Muhadzab dalam bab hal-hal yang membatalkan wudu. Ya. Wa khamsatu awqatin la yusalla fiha illa salatun laha sababun imma mutaqaddimun kal faitati aw muqarinun kasolatil kusufi wal istisqa'i. Ya. Jadi di sini wa khamsatu awqatin, wa khamsatu dan 5 awqatin, ya, waktu-waktu la tidak yusalla, ya, tidak boleh untuk sholat fiha di dalam waktu tersebut ila kecuali sholatun sholat laha atas sholat tersebut sababun, ada sebabnya. Imma, ya, ada kalanya mutaqaddimun mendahului, ya, ka kal faitati seperti sholat yang terlewat begitu ya. Atau muqarinun yang bersamaan. Seperti kasolati, seperti sholat al-kusuf, yaitu gerhana, wal istisqa'i, sholat istisqa. Ya. Jadi di sini dijelaskan 5 waktu yang tidak boleh, yang tidak diperkenankan sholat. Kecuali sholat karena adanya sebab, baik sebab ya faidah apa tadi yang terdahulu, ya, terlewat, seperti sholat faidah atau sholat sini sholat yang qadha, atau sebab yang bersamaan seperti sholat gerhana dan juga sholat istisqa. Ya. Fal awalu minal khamsah as-salatu lati la sababa laha iza fu'ilat ba'da sholati subhi wa tastamirru al-karahatu hatta tatlu asy-syamsu. Ya. Hatta tatlu asy-syamsu. Sini ya. Jadi di sini dijelaskan ya. Fal awalu, maka adapun yang pertama, minal khamsati dari yang 5, ini ada cetakan yang lain fal ula ya. Minal khamsati dari yang 5 yaitu as-shalatul lati, yaitu salat allati yang la tidak ada sebab laha atasnya. Idza fuilat, jika fuilat dikerjakan, yaitu ba'da sholati subuh, yaitu setelah sholat subuh. Wa tastamirru, maka terus berlangsung kemakruhannya, ya, al-karahatu, kemakruhan melakukan sholat ini. Kapan? Hatta tatlu asyamsu, sampai terbitnya tatlu'a, terbit asyamsu, yaitu matahari. Jadi pertama dari 5 waktu tersebut yaitu sholat yang tidak mempunyai sebab, yaitu ketika dikerjakan setelah sholat subuh. Dan hukumnya makruh, ya, itu tetap berlaku hingga terbitnya matahari. Ya. Wasani, sedangkan yang ini, ya, keduanya. Wasani as-salatu inda tulu'iha fa idza tala'at hatta tatakamala wa tartafi'a hatta wa tartafi'a qadra rumhin fi ra'yil ain. Ya. Ini yang selanjutnya. Wasani, dan yang kedua as-salatu, yaitu salat inda ketika tulu'iha, terbitnya yaitu ke matahari. Faida, maka jika tolaat, ya, telah terbit matahari, maksudnya fa'ilnya, hatta sampai tatakamal, sampai sempurna, wa tartafi'a, dan tingginya matahari ini, qadra, sekedar, ya, ukuran rumhin, tombak, fi, dalam ra'yi, pandangan, al-aini, yaitu mata. Jadi yang kedua adalah sholat di saat terbitnya matahari hingga sempurna dan meninggi kira-kira seukuran tombak dalam pandangan mata normal, ya, seperti itu. Wasalisu, dan yang ketiga, ya.
Wasalisu salatu idza stawat hatta tazula an wasatis sama'i wa yustasna min zalika yaumul jumu'ati fala tukrahu salatu fihi waqtal istiwa wa kadza haramu makkah al masjidu wa ghairuhu fala tukrahu salatu fihi fi hadhihi al awqati kulliha sawa'un. Sawa'un shalla sunnat at-tawafi au ghairaha. Ya. Wasalisu dan yang ketiga as-sholatu yaitu sholat. Idza apabila istawat ya sama mataharinya ya. Jadi ketika tengah hari hatta hingga tazula sampai hilang waktu tengah harinya. An dari wasalti tengah as-sama'i yaitu langit. Wa yustasna dan dikecualikan min dari zalika itu yaumu pada hari al-jumu'ati pada hari Jumat. Fala maka tidak tukrahu dimakruhkan as-sholatu salat fihi di dalamnya di dalam waktu itu waktu pada waktu al-istiwa'i pada waktu istiwa pada waktu tadi ya pertengah hari gitu. Wakaza dan demikian pula haramu ketika di tanah haram di mana di Makkah ya dan baik di al-masjidu di masjid wa ghairuhu ataupun di tempat lainnya di tanah haram tersebut. Fala maka tidak tukrahu dimakruhkan as-sholatu salat fihi di dalamnya fi pada hadihi ini al-awqati waktu-waktu tersebut yang 5 ini. Kulliha semuanya. Sawaun. Baik itu sholat sunnah at-tawaf au ghairaha ataupun sholat sunat lainnya. Ya. Jadi ini yang ketiga yaitu sholat pada saat matahari berada tepat di atas atau pada saat istiwa ya pada tengah hari hingga bergeser dari tengah langit. Nah, hal ini mengecualikan pada sholat Jumat, maka hukumnya tidak makruh melakukan sholat di waktu istiwa. Begitu juga sholat di tanah haram, Mekah, baik sholat di masjid atau tempat lainnya, maka tidak dihukumi makruh melakukan sholat di sana. Ya, yang dilakukan pada waktu-waktu tersebut, baik itu sholat sunat tawaf atau sholat lainnya. Ya. Warabi'u ba'da sholatil asri ya hatta taghruba syamsu ya. Yang keempat adalah di sini dikatakan warabi'u ba'da setelah sholatil asri salat asar hatta sampai taghruba syamsu terbenamnya matahari. Jadi yang keempat sesudah salat asar hingga terbenamnya matahari. Lalu yang terakhir, yang kelima, wal khamisu dan yang kelima, ya, indal gurubi li syamsi ida danat ya, bil gurubi hatta yatakamala gurubuha. Ya. Wal khamisu yang kelima, inda ketika al gurubi yaitu tenggelam, terbenam, li syamsi bagi matahari, ida apabila danat, ya, mendekati matahari ya li syams itu pailnya ke matahari li ghurubi pada terbenamnya ya ketika terbenamnya hatta sampai yatakamala sampai sempurna gurubuha yaitu terbenamnya tenggelamnya matahari tersebut ya. Jadi yang kelima pada saat matahari terbenam yaitu ketika matahari itu hampir tenggelam ya, jadi masih belum tenggelam, masih belum mataharinya terbenam gitu ya. Jadi masih belum ya terbenam mataharinya sampai benar-benar terbenam ya, sampai tadi kamil ya, sampai lengkap. Iya.
Adapun yang menjadi dalil dari pembahasan ini kita bisa lihat adalah beberapa hadis ya. Akan kita bahas, akan kita bacakan beberapa hadis ya yang mendasari kelima hal ini, yaitu al-awqat allati tukrahu fiha shalah. Waktu-waktu yang dimakruhkan oleh dalam hal ini yaitu salat. Pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 586. Yang bunyinya adalah la sholata ba'da subhi. Maka tidak ada sholat setelah subuh hatta tartafi asyams, sehingga terbitnya matahari. Wala sholata ba'dal asri, dan tidak ada sholat juga setelah waktu asar, setelah sholat asar. Hatta taghiba syamsu, sampai terbenamnya matahari. Rawahu Bukhari. Lalu hadis yang selanjutnya, hadis kedua adalah salasu sa'atin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihin. Ya, salah satu 3 waktu. Karena Rasulullah SAW adalah baginda Nabi SAW yanhana, melarang kami an nusalliya fihin, untuk sholat pada waktu-waktu tersebut. Au an naqbura fihinna mautana, ataupun mengubur jenazah pada waktu tersebut gitu ya. Yaitu apa? Hina tatlu asyamsu bazighon hatta tartafi'ah, yaitu saat terbitnya matahari hingga meninggi. Wahina yakumu qaimudz zahiri. Wahina yakumu qaimudz zahirati hatta tamila syamsu. Ya, yang kedua adalah saat tengah hari hingga condongnya matahari. Lalu yang terakhir adalah wahina tadayyafu asyamsu lil ghurubi hatta taghruba, yaitu saat matahari hampir terbenam hingga terbenam dengan sempurna. Hadis riwayat Muslim nomor 831. Ya. Lalu hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i, ini nomor 157, inna syamsa tatlu'u wa ma'aha qarnus syaiton. Sesungguhnya matahari itu terbit sementara tanduk setan itu menyertainya. Fa idza irtafa'at faraqaha, maka jika matahari telah meninggi, maka setan itu pun akan menyingkir. Summa idza stawat qaranaha, maka jika matahari sekarang berada di tengah hari, maka setannya kembali menemani lagi. Fa idza zalat faraqaha, maka jika bergeser, maka setan pun menyingkir lagi. Fa idza danat, ya, maka jika mendekat li gurubiha qaranaha, ketika dekat ya, hampir tenggelam ya, terbenam matahari, maka itu pun setannya kembali lagi. Fa idza gharabat faraqaha, maka jika tenggelam sudah terbenam, maka setan pun menyingkir. Lalu hadis yang terakhir, hadis Sahih Bukhari Muslim muttafaqun alaih, ya binta Abi Umayyah sa'alti anni raqataini ba'dal asri. Wahai binti Abu Umayyah, kamu telah bertanya tentang 2 rakaat setelah asar. Innahu atani nasun min Abdil Qaisi bil Islam min qaumihim. Sesungguhnya aku kedatangan rombongan orang dari suku Abdul Qais, ya. Wa syaghaluni ani raqataini lataini ba'da zuhri. Maka menyibukkan aku untuk mengerjakan 2 rakaat setelah zuhur. Fahuma atani, maka itulah yang aku kerjakan setelah asar. Jadi ini Rasul mengkodok sholat asarnya, sholat sunnah ba'da zuhurnya dikerjakan setelah sholat asar karena beliau lupa begitu. Maka ini kekhususan. Jadi sesungguhnya sebetulnya tidak ada sholat sunnah setelah sholat asar. Ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini tentang waktu-waktu yang dimakruhkan melaksanakan sholat dalam kitab Fathul Qarib, dan sedikit kita bahas tentang dalil-dalil yang mendasari fikih mazhab Syafi'i akan hal ini.
Ya, semoga ada manfaatnya. Kita tutup bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.